Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini kajian story Islami akan menceritakan karomah dan biografi Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau populer dipanggil Abah Guru Sekumpul. Jangan lupa subscribe dan like agar gak ketinggalan update terkini dari kami. Guru Ijai juga dikenal sebagai Guru Sekumpul. Lahir pada Rabu, 27 Muharram 1361 Hijriah atau tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi di Desa Tunggulirang Seberang, Martapura, Kalimantan Selatan. Dia adalah putra dari Al-Arif Billah Abdul Ghani, Haji Abdul Manaf, Muhammad Seman, Muhammad Sa'ad, Haji Abdullah, dan Al-Alimul Alamah Mufti Khalid, Al-Alimul Alamah Khalifah Haji Hasanuddin, dan Maulana Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Selama tinggal di Desa Tunggulirang, Guru Sekumpul tidak menyusui ibunya selama 40 hari. Sebaliknya, dia hanya mengisap air liur Haji Adu atau Al-Arif Billah Haji Abdurrahman. Ketika dia masih kecil, Guru Sekumpul diberi nama Kusyairi. Beliau adalah salah satu anak Mahfud. Sifat pembawaan beliau sejak kecil membedakannya dari orang lain. Dia tampaknya bahagia karena dia tidak pernah bermimpi basah. Sejak kecil, dia selalu berada di samping kedua orang tua dan neneknya yang bernama Salbiah. Pendidikan agamanya diberikan dengan sangat tekun dan penuh perhatian. Sejak kecil, orang tua dan neneknya telah menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan moralitas yang mulia padanya. Dia juga mengajarkan prinsip-prinsip Al-Quran. Abdul Ghani, putra Abdul Manaf dan ayah dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, adalah seorang pemuda yang baik hati dan sabar dalam menghadapi segala keadaan. Dia juga kuat dalam menyembunyikan kisah dan kesulitan. Ayahnya terkenal karena tidak pernah mengeluh kepada orang lain. Kisah keluarga ayahnya ini sangat populer di masyarakat. Keluarga ayahnya, yang terdiri dari 4 orang, hanya makan 1 nasi bungkus dengan lauk dan 1 biji telur dibagi 4 saat dia masih kecil. Semuanya, termasuk ayahnya itu, tidak pernah mengeluh. Keturunan Abah Guru Sekumpul adalah Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, seorang ulama Banjar yang terkenal. Nur Khalik Ridwan disebutkan dalam buku Ensiklopedia Hita NU dan Tokoh-tokoh Penting, 2020. Di Kalimantan Selatan, Abah Guru Sekumpul, yang juga disebut baik tidak Guru Ijai atau Tuan Guru, adalah sesepuh tarekat Samaniyah. Penganut tasawuf menganggap tarekat sebagai salah satu cabang Islam. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasani Al-Madani, tahun 1718 sampai tahun 1775 Masehi. Ini adalah cabang dari Tarekat Syaziliyah, yang didirikan oleh Abu Hasan Ali As-Syazili di Mesir pada tahun 1258. Nur Khalik Ridwan menyatakan bahwa Abah Guru Sekumpul adalah seorang ulama yang menyebarkan tarekat ini ke seluruh Kalimantan dan memiliki banyak pengikut. Setiap kali Abah Guru Sekumpul berpidato, orang-orang berkumpul untuk mendengarkan tausiah dan pengajiannya. Suaranya yang merdu dan lembut ketika dia berdakwah membuat banyak orang mencintainya. Abah Guru Sekumpul juga sering memuliakan tamu. Salah seorang pemuda, Kiai Haji Ahsan Ahmad, yang juga merupakan cucu ulama terkemuka di daerah Berabai Kalimantan Selatan, pernah menceritakan bahwa dahulu kala di kediaman Abah Guru Sekumpul, Kalimantan Selatan, banyak ulama, kiai, dan habaib. Selain itu, sejumlah besar murid atau santri dari Abah Guru Sekumpul hadir dan duduk berbincang-bincang di ruang tamu. Sementara mereka berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil salam dari pintu yang terbuka. Salam tersebut diterima oleh Abah Guru Sekumpul dan tamu lainnya. Dan orang tua yang tampak seperti pengemis tiba-tiba datang untuk meminta minum. Abah Guru Sekumpul kemudian menyuruh seorang pemuda untuk menyerahkan segelas air kepada orang tua itu. Setelah mereka meneguk, orang tua mengucap Alhamdulillah, dan menyerahkan gelas sisa airnya. Orang tua mengucap terima kasih, lalu pamit. Orang tua itu kembali ke tempat semula dan meletakkan gelas itu di depan pemuda itu. Abah Guru Sekumpul kemudian menyuruh pemuda itu meminum air itu. Laki-laki muda itu juga meminumnya, tetapi hanya setegukan saja, sehingga masih banyak yang tersisa. Abah Guru Sekumpul berkata kepada para tamu,
siapa yang mau meminum bekas orang tua tadi, dipersilahkan. Tapi tampaknya semua orang yang ada tidak beranjak. Namun, saya tidak tahu apakah itu malas atau apa karena air itu mungkin bekas dari seorang tua yang tampak seperti pengemis. Beberapa saat kemudian, Abah guru sekumpul sekali lagi menyuruh pemuda itu menghabiskannya. Ia juga menghabiskan air itu hingga habis karena hormat. Abah guru sekumpul berkata kepada semua orang yang hadir pada saat itu setelah sedikit menghela nafas. Adakah orang yang mengetahui siapakah kakek yang tampak seperti pengemis itu? Mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu. Abah guru sekumpul kemudian mengatakan bahwa kakek yang datang meminta minum itu adalah Nabi Khidir. Orang-orang yang hadir langsung berebut untuk mengambil gelas bekas minuman yang dipakai Nabi Khidir saat itu. Dan tambahkan air ke dalamnya dan minumnya secara bergantian untuk mendapatkan berkah. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, juga dikenal sebagai guru sekumpul, sangat dihormati di seluruh Nusantara dan bahkan di Timur Tengah. Sebagai bukti, ratusan ribu peziarah datang ke acara hail beliau dari seluruh Nusantara dan negara lain. Ini menunjukkan bahwa guru sekumpul memiliki keistimewaan yang tidak pernah dilupakan. Abah guru sekumpul dikenal sangat baik karena dia baik kepada semua orang. Semua tamu akan dilayani dengan sebaik mungkin, terutama jika mereka adalah para habaib atau cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, sekelompok habaib dari berbagai tempat datang ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke rumah Abah guru sekumpul. Sudah menjadi kebiasaan beliau untuk menyambut tamu. Jika dia menerima tamu dari luar daerah, terutama para habaib, Abah guru sekumpul akan meminta mereka untuk menginap selama beberapa hari di rumahnya. Seperti yang terlihat dari sikap dan perilaku Abah guru sekumpul terhadap para tamu-tamunya, dia sendiri yang turun tangan untuk melayani mereka, mengingat istilah tamu adalah raja. Pada akhirnya, ketika rombongan para habaib mau pulang, Abah guru sekumpul bersalaman dengan masing-masing dari puluhan habaib tersebut. Namun, ada hal yang aneh saat Abah guru sekumpul sambil Abah guru sekumpul mengambil uang dari kantong baju beliau dan memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Musin bin Al-Habib Agil bin Syahab yang berdiri di dekat Abah guru sekumpul saat itu sangat mengetahui bahwa di kantong baju Abah guru tidak ada apa-apa. Kantong baju beliau kosong dan tidak terlihat mengembung oleh jumlah uang yang banyak. Sampai selesai semua para habaib itu disalami oleh Abah guru sekumpul yang jumlahnya puluhan tersebut, terus-terusan Abah guru sekumpul juga mengambil uang dari kantong baju beliau, yang seperti tidak ada habisnya untuk beliau berikan kepada satu persatu dari mereka, para habaib tersebut. Tidak terasa, setelah Abah guru sekumpul menyalami dan memberikan uang tersebut kepada seluruh habaib yang berjumlah puluhan orang, Habib Musin muda mendekat kepada Abah guru sekumpul. Tidak mengherankan bahwa Abah guru sekumpul kemudian berkata kepada Al-Habib Musin, "Behi hainip aja nyawa Musin ae." Tidak perlu dikatakan, diam saja kalau tahu, itulah sosok Abah guru sekumpul yang akhlaknya luar biasa. Beliau memiliki kedekatan yang kuat dengan Allah dan Rasulullah, yang menyebabkan dia memiliki keromahnya. Memuliakan tamu merupakan tradisi yang telah dijunjung tinggi dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Etika menerima tamu dengan tulus dan penuh keramahan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai luhur, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang positif. Kisah seorang pemabuk. Suatu hari, pemabuk itu mendengar tentang kehebatan guru sekumpul. Akhirnya, ia datang ke pengajian guru sekumpul setiap minggu. Akhirnya, si pemabuk itu menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Dengan cintanya untuk mengaji di sekumpul, hidayah Allah datang. Pemabuk itu pergi haji tahun 1999. Saat dia berada di Makkah, dia bertemu dengan guru sekumpul, yang sedang mengaji di lingkungan sekitar sekumpul. Sudah jelas bahwa si pemabuk itu terkejut dan mengusap-usap matanya dengan ekspresi tidak percaya. Apakah itu benar guru sekumpul? Setelah pulang dari ibadah haji, pria yang dulunya minum alkohol ini bertanya kepada guru sekumpul. Saat ini, sawahnya ingin meminta doa dan amalan untuk memperbaiki hidupnya. "Kamu, saya angkat menjadi anak dunia akhirat," kata guru sekumpul sebelum dia mulai berbicara. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan guru sekumpul, karena ia tidak pernah salaman atau bertatap muka dengannya sepanjang ikut ngaji. Guru sekumpul memberitahu muridnya bahwa dia akan diangkat sebagai anak dunia akhirat dan harus selalu mencintai ulama dan para wali Allah. Setelah itu, pria yang dulunya mabuk itu baru saja menceritakan pengalamannya di Makkah dan bertemu dengan guru sekumpul. Mendengar kisah mantan pemabuk itu,
Menurut guru sekumpul, kalau Allah menghendaki pasti jadi. Hati mantan pemabuk itu bergetar ketika guru sekumpul hanya tersenyum. Haji Sulaiman, orang yang pernah minum alkohol, berasal dari Amuntai, tetapi sekarang tinggal di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Karomah guru sekumpul, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, sangat populer di Kalimantan juga. Itu didasarkan pada kisah nyata tentang warga pedalaman Papua yang terkejut dengan acara Hail Aba Guru, meskipun mereka masih mendapatkan ilmu agama darinya belum lama ini. Hal ini terjadi pada tanggal 10 Aba Guru Sekumpul 2015. Saat itu, rombongan datang ke lokasi acara Hail di Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan, dari pedalaman Papua. Mereka bingung karena mereka baru pertama kali keluar pulau dan tidak tahu apa kebutuhan mereka. Bagaimana sebetulnya acara Hail ini? Tanya mereka. Panitia acara menarik rombongan Hail ke dalam makam guru sekumpul setelah mendengar mereka akan datang. Ada puluhan. Setelah beberapa saat berlalu, mereka kembali bertanya, ini yang dihauli apa ya? Mereka tidak tahu apa Hail itu dan apa maksudnya. Panitia menjawab, ini adalah acara peringatan kematian Sahibul Hail, yang setiap fotonya juga ada di tiap rumah. Siapa dia? Guru Zaini, orangnya seperti apa? Panitia semakin penasaran. Mari kita masuk. Panitia mengarahkan rombongan dari Papua ke beberapa warung di sekitar lokasi Hail Guru Sekumpul, di mana banyak foto guru sekumpul dijual dan dipasang. Nama Guru Zaini, ya ini. Tiba-tiba, rombongan itu menangis bersama-sama dan mengucapkan syahadat. Gambar yang ditunjukkan oleh panitia di warung-warung tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah pendidik moral dan kebaikan di tanah kelahirannya, pedalaman Papua. Kembali ke makam guru sekumpul, mereka meminta maaf. Guru sekumpul meninggal pada tanggal 10 Agustus tahun 2005, tetapi menurut cerita rombongan dari Papua, dia masih mengajarkan ketauhidan di pedalaman Papua dan memberi mereka biaya untuk berangkat dan kembali ke Papua, serta biaya untuk makanan dan biaya lainnya. Karomah yang diberikan kepada para kekasih Allah memiliki makna batin yang tidak dapat dinalar oleh akal manusia. Itu adalah keputusan Allah untuk memberikan karomah kepada hambanya yang terkasih. Sebagai anak kecil, dia disebut Kusyairi. Sejak kecil, dia termasuk dalam kategori mahfuz, yang sangat jarang terjadi kecuali bagi mereka yang telah dipilih Allah Ta'ala. Beberapa sifat dan pembawaan yang membedakannya dari orang lain adalah bahwa dia tidak pernah ihtilam, mimpi basah. Sejak kecil, dia selalu bersama kedua orang tuanya dan neneknya yang bernama Salbiyah, yang diangkat Allah Ta'ala, dan akol basyariyahnya diganti dengan akol rabaniyah. Di masa kanak-kanak, dia sudah mulai diajarkan tentang tauhid dan akhlak oleh ayah dan neneknya sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Ayah dan neneknya selalu hadir dan memimpinnya dalam hal ini. Meskipun keadaan keuangan kedua orang tua beliau sangat buruk, namun, mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajarkan anak-anak mereka membaca Al-Quran. Jadi, setiap malam beliau diberi sebotol kecil minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan, Pasayangan Martapura, yang mengajar Al-Quran. Beliau mulai belajar di Madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun ketika dia lebih dari 7 tahun. Setelah itu, dia lanjut ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat, meskipun dia tidak pernah pergi ke sekolah dasar. Guru-gurunya adalah Guru Muhammad Zaini Umar dan Guru Abdul Muiz di Keraton Martapura, dan Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Hussein, Guru Haji Mahli Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain, Guru Haji Rafi, dan Guru Syahran. Guru sekumpul juga belajar di tingkat sanawi dan aliyah dari Guru Hussein Dahlan, Guru Salman Yusuf, Guru Haji Syarani Arif, Guru Haji Hussein Qodri, Guru Haji Salim Ma'ruf, dan Guru Haseman Mulia, pamannya. Sementara itu, Guru Haji Syarani Arif, Guru Nasrun Thohir, seorang qori dan hafiz Quran, dan Guru Haji Aini Kandangan adalah guru-guru tajwid. Guru sekumpul mendapat bimbingan dari Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan, Guru Bangil, Kiai Falak Bogor, dan Said Muhammad Qutbi sebagai guru tasawuf dan suluk. Guru sekumpul menerima sanad dari Said Muhammad Amin Qutbi, Said Abdul Qadir Albar, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad, Syekh Muhammad Yasin Padang, Kiai Falak Bogor, dan Syekh Ismail Yamani dalam berbagai bidang ilmu dan tarekat. Sebaliknya, Syekh Ali Junaid Berau bin Qodi Ham Muhammad Amin bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah guru pertama secara ruhani atau mimpi. Haji Muhammad Syarwani Abdan, Guru Bangil,
kemudian menyerahkannya kepada Kiai Hamid Pasuruan, kemudian Kiai Falak Bogor, dan akhirnya Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Al-Banjari kemudian dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut saran Syekh Ali Junaid Berau. Dia disarankan untuk belajar tentang masalah Nur Muhammad dari Haji Muhammad Gadung bin Haji Salman Al-Farisi bin Qodi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan demikian, Haji Muhammad adalah salah satu gurunya tentang Nur Muhammad. Beliau mendapat khususiyah dan anugerah kasyaf hissi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berusia sekitar 10 tahun. Ini berarti dia dapat melihat dan mendengar apa yang ada di dalam dan di luar dinding. Saat dia berpura-pura berjalan di hutan, rumput-rumputan memberi salam kepadanya dan memberitahu dia bahwa itu baik untuk kesehatan. Selain itu, dia tidak memperhatikan batu-batuan dan besi, dan menganggapnya sebagai cobaan. Beliau dibukakan oleh Allah Ta'ala atau futuh saat membaca tafsir ketika dia kurang dari 14 tahun, atau tepatnya saat dia masih di kelas 1 sanawiyah. Beliau sangat menghargai para ulama dan orang-orang saleh. Ini terlihat saat dia masih kecil, ketika dia selalu menunggu di tempat Zainal Ilmi bin Abdus Samad Al-Banjari dalam pagar saat pergi ke Banjarmasin. Kami hanya ingin mencium tangan dan bersalaman dengan Tuan Guru Zainal Ilmi bin Abdus Samad Al-Banjari di pagar. Di masa mudanya, dia pernah bermimpi bertemu dengan kedua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, yang masing-masing membawa pakaian dan memakaikannya kepadanya, lengkap dengan sorban dan pakaian lainnya. Seseorang mengatakan bahwa dia diberi nama Zainal Abidin karena pakaiannya berwarna pink dan putih. Beliau pernah mengunjungi rumah Kiai Hamid Pasuruan, Habib Hamid bin Abdullah Basyaiban, di Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Hamid sangat menyambutnya. Menurut Kiai Hamid, Gubernur Kalimantan, berarti Wali Kutub Kalimantan. Beliau adalah seorang ulama yang menggabungkan syariat, thorikat, dan hakikat, serta seorang hafiz Quran dan tafsirnya, yang dikenal sebagai tafsir Al-Quran Jalalain. Beliau menyatakan bahwa ada 3 bersaudara di dunia abadi, Al-Fakir, dia sendiri, Guru Bangil, Kiai Haji Muhammad Syarwani bin H. Abdan, dan Guru Padang, Kiai Haji Muhammad Seman bin H. Mulya, pamannya. Sementara Guru Bangil menangis, Guru Bangil berkata kepada Guru Seman, "Kamu sama Zaini di Sekumpul, saya sendirian di Bangil." Selain itu, diceritakan bahwa Guru Bangil berkata kepada Guru Seman, meletakkan dahinya di paha Guru Seman, "Aku sebentar lagi akan pulang." Guru Seman menjawab, "Iya Guru, aku doakan." Guru Seman kemudian berkata kepada Abah Zaini Sekumpul, "Doakan aku setelah Guru Bangil pulang nanti." Abah Zaini Sekumpul menjawab, "Amin, inggih-pun, ulun doakan Guru Ai." Beliau adalah seorang ulama zuriyat Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, juga dikenal sebagai Datu Kalampayan. Dia membantu menghidupkan kembali amalan dan tarekat Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Akibatnya, pengajian yang dia lakukan, baik yang berkaitan dengan pengajaran maupun amaliyah, mirip dengan majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Misalnya, dia mengadakan majelis maulid setiap malam Senin di Musola Ar-Raudah Sekumpul dan majelis burdah setiap malam Jumat di Musola Ar-Raudah Sekumpul. Beliau adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan se-Indonesia, yang diizinkan untuk mengijazahkan tarikat Samaniyah, sehingga banyak orang yang datang kepadanya untuk mengambil ijazah tersebut. Beliau juga mengijazahkan tarikat Idrisiyah dan tarikat Aidarusiyah, dengan murid-muridnya datang dari seluruh Kalimantan, bahkan dari Pulau Jawa. Keturunan Datu Kalampayan Guru Sekumpul adalah keturunan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, juga dikenal sebagai Datu Kalampayan. Datu Kalampayan adalah turunan dari Sayyidina Hussein, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru Sekumpul mengikuti jejak Datu beliau, Datu Kalampayan, yang pernah tinggal di Keraton Martapura sebelum pindah ke Sekumul untuk mendirikan perkampungan baru di dalam pagar. Di Musola Ar-Raudah Sekumpul, beliau mengadakan majelis taklim dan maulid setiap malam Senin, serta majelis burdah setiap malam Jumat, di mana beliau mengajar dan mengamalkan apa yang dia pelajari. Karomah Guru Sekumpul saat masih tinggal di Keraton Martapura, dia sering berbicara dengan beberapa siswa yang belum pulang setelah selesai mengikuti pengajian atau membaca maulid. Dia berbicara tentang orang-orang saleh masa lalu, untuk mendapatkan pelajaran dan mendapatkan berkah. Tiba-tiba salah satu muridnya berbicara tentang buah rambutan yang belum musim. Setelah mendengar itu,
dia mengacungkan tangan ke belakang dan melihat sebiji buah rambutan masak di tangannya. Pada saat itu, muridnya terkejut. Setelah itu, dia langsung memakan buah rambutan. Ini adalah anugerah Allah Ta'ala, katanya. Pada musim kemarau yang panjang, ketika hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur hampir mengering, masyarakat cemas dan mengharapkan hujan. Setelah menyaksikan hal ini, banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta doa agar hujan segera turun. Kemudian dia keluar dari rumah dan menuju ke pohon pisang di dekat rumah. Dia goyang-goyangkan pohon itu, dan hujan deras turun tidak lama kemudian. Pada saat dia mengikuti pengajian di rumah pamannya, Kiai Haji Muhammad Seman bin Haji Mulia, juga dikenal sebagai Guru Seman atau Guru Padang, dia diminta oleh pamannya untuk menyediakan air minum dalam gelas untuk diberikan kepada orang-orang yang hadir di pengajian pamannya. 1 termos air minum cukup untuk 10 orang. Tetapi ada ratusan orang yang hadir. Beliau terus menuangkan air ke gelas, sampai semua orang bisa minum, meskipun sisa airnya masih banyak. Saat cucu Sohibul Maulid Al-Habsyi, Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, berkunjung ke rumahnya di Sekumpul, dia ingin makan buah durian meskipun belum musimnya. Habib Anis berkata, "Ya, Zaini, saya ingin makan durian, entah kenapa hati saya ingin makan durian." Abah Zaini Sekumpul menjawab, "Iya gak apa-apa Bib, duriannya ada di belakang Habib Anis." Setelah itu, dia makan durian bersama Habib Anis. Wasiat Abah Guru Sekumpul, menghormati ulama dan zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sangka, murah diri, murah harta, manis muka, jangan bakil, pemurah, jangan menyakiti orang, memaafkan kesalahan orang, jangan tamak, tapi syukuri apa yang ada. Jangan merasa baik, hebat kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kemudian amalkan sekalipun sedikit. Dari istri-istri beliau, 1 di antaranya telah melahirkan 2 orang putra sebagai penerus ayahnya yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali. Beberapa risalah yang ditulis Abah Guru Sekumpul ialah Risalah Mubarakah, Manakib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Risalah Nuroniyah fi Syarhit Tawasulatis Samaniyah, Nabza min Manakipil Imamil Masyhur bil Ustazil Azam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Isyarah ilham dari Allah melalui mimpi. Suatu malam pada tahun 1997. Saat itu, Allah memberikan ilham kepada Guru Sekumpul dalam bentuk mimpi. Guru Sekumpul mengalami mimpi bahwa dia didatangi oleh seorang perempuan yang membawa racun untuk membunuhnya. Tidak sampai meminum racunnya, Guru Sekumpul hanya memandangi perempuan itu. Kemudian dia menceritakan mimpi itu kepada pamannya, Kiai Haji Seman Mulia. "Saya bermimpi malam tadi bahwa ada seorang wanita yang ingin meracuni saya." Guru Sekumpul bertanya, "Benarkah itu paman?" Pamannya menjawab, "Betul itu, nanti pada pengajian hari Sabtu, akan ada seorang perempuan yang memberimu air." Guru Seman adalah paman Guru Sekumpul. Guru Seman juga dikenal sebagai ulama yang bijak. Guru Seman memiliki karomah yang luar biasa juga. Hari Sabtu akhirnya tiba. Setelah pengajian berakhir, seorang wanita datang memberikan air zam-zam yang ditulisi eksklusif untuk Guru Sekumpul. Guru Sekumpul masih menerima air racun itu, tetapi kemudian dibuang. Setelah dibuang, air mengeluarkan sejumlah kecil asap kimia, yang juga mengandung racun yang mematikan. 2 tahun kemudian, pada tahun 1999, Guru Sekumpul baru saja memberitahu jamaahnya tentang hal itu. Itu adalah karakter mulia Guru Sekumpul. Beliau dilindungi dari dosa berkat karomah Allah Ta'ala. Guru Sekumpul tetap seperti biasa, tanpa takut dan tanpa dendam kepada orang lain. Kisah ini masyhur diceritakan oleh adik Guru Sekumpul, Hajasi Rahma binti Haji Abdul Ghani. Adik perempuan inilah yang mengetahui dengan persis kisah ini, bahkan yang ditugaskan Guru Sekumpul untuk membuang air racun tersebut. Guru Zaini menerima tamu di keraton. Tamu itu berpura-pura meminta air, yang dia anggap sebagai banyu tawar. Orang itu memukul guru ketika mereka berhadapan, tetapi dia terpental tiba-tiba dan kemudian duduk. Tidak bisa berdiri, tampaknya dia ingin melarikan diri. Ia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Dia kemudian diminta pulang oleh guru sebelum dia bisa berdiri dan pulang. Misteri ikan baung. Saat itu sudah menjelang tengah malam, suasana di kompleks Sekumpul pun juga sudah sunyi senyap. Tidak tampak seorang pun di musola Ar-Raudah maupun di halamannya. Guru Zaini, Abah Guru Sekumpul, nampak belum tidur, demikian pula istri beliau.
Tiba-tiba Guru Zaini bicara kepada istrinya, bahwa beliau kepengin sekali malam itu mencicipi ikan baung. Sang istri tentu merasa bingung untuk mengabulkan keinginan itu, di samping karena biasanya orang menjual ikan tersebut hanya pada siang hari, dan saat itu bukan musimnya. Namun Allah Ta'ala menghendaki semuanya sebagai karomah bagi hambanya. Tidak lama sesudah itu, terdengar ada orang mengetuk pintu rumah Guru Zaini atau Abah Guru Sekumpul. Setelah dibukakan pintu oleh istri guru, ternyata ada seseorang yang menyerahkan ikan baung yang masih basah. Malam itu juga, ikan itu dimasak sesuai permintaan Guru Sekumpul. Di suatu malam usai pengajian, yang pada saat itu masih di kampung keraton, seperti biasa guru seringkali masih duduk di ruang tamu untuk melayani beberapa murid yang ingin menanyakan berbagai hal. Ketika itu guru bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba guru meletakkan tangannya ke belakang, dan sesaat kemudian di tangan beliau telah ada buah rambutan yang masak, lalu beliau makan. Puluhan orang menyaksikan kejadian ini. Diterangkan, kewalian bukanlah dengan klaim begitu saja, melainkan melihat dari iman dan ketakwaan. Sehingga apabila ada orang yang mengatakan, dia adalah seorang wali, tetapi orang itu tidak beriman lagi bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka perkataannya itu ditolak atau tidak benar. Keberadaan wali Allah ini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 62-63. Ketahuilah bahwa sesungguhnya, bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim menyebut para wali ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menaatinya, mencintainya, juga mengagungkannya. Mereka, para wali, melaksanakan perintah Allah dan menyuruh orang lain mengerjakan perintahnya. Mereka meninggalkan larangan Allah dan melarang orang lain mengerjakan larangannya. Apabila mereka mohon pertolongannya, niscaya Dia akan mengabulkan. Apabila mereka memohon perlindungannya, niscaya Dia akan melindungi. Mereka memiliki keimanan, ketakwaan, karomah, dan mendapatkan kabar gembira di dunia dan akhirat. Ungkap Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Sehari menjelang pelaksanaan Hail Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di desa Dalam Pagar, Martapura, jalanan ke tempat acara digenangi banjir. Panitia sempat gelisah, karena jika banjir tetap terjadi hingga besok maka acara tidak berlangsung mulus, dan banyak orang yang tidak bisa hadir. Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan Hail menjelang Guru Zaini lewat jalan itu sudah bersih dari banjir. Dan sepulang guru dari acara, jalan itu kembali digenangi hingga beberapa hari. Tuan Guru Aini atau yang sering dipanggil Guru Ayan pematang karangan rantau menceritakan bahwa saat beliau berkunjung ke keraton, Guru Zaini berucap kepada Guru Aini, "Yan, ikam hendak melihat kebesaran Allah Ta'ala kah?" Guru Aini mengangguk mengiyakan. Seketika itu Guru Zaini yang sedang duduk bersila itu terangkat dari tempat duduknya hingga beberapa meter. Tidak lama kemudian turun kembali ke tempat semula. Subhanallah, suatu saat di tengah pengajian, guru berdiri dan langsung berteriak, "Api, api, lakas pajahi, pajahi." Ternyata saat itu tengah terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut. Seorang jemaah pengajian yang rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton, Guru Muhammad Tatakan, ketika ingin berangkat, tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura. Karena masih punya ayam yang meski itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Walhasil, akhirnya beliau siang minggu itu sudah di Martapura, untuk sowan dengan guru. Kebetulan siang itu guru lagi terima tamu. Sebelum Guru Muhammad ini bicara, guru sudah menyerahkan sejumlah uang sambil bilang, "Ini gasan ganti ayam pian, dan gasan ongkos taksi pian." Sang tamu cuma bisa melongo bingung dan mengucap terima kasih. Masih di keraton, saat itu majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labid. Ada jemaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Guru yang tengah membaca kitab langsung memberi teguran agar berhenti merokok, padahal jaraknya cukup jauh dari guru dan terlindung dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke Sekumpul. Serombongan dari Pulau Garam Madura berkunjung ke rumah guru di Sekumpul. Ketika mereka datang dan duduk, sambil setengah goton guru menyebut profesi dan pekerjaan mereka satu persatu secara lengkap. Para tamu itu pun terkagum-kagum dengan muka syafah yang dimiliki guru. Salah seorang cucu Kiai Haji Muhammad bin Wang, ayah penulis, saat akan memasang kerudungnya, jarum pentolnya digigit di mulut, dan tanpa sengaja tertelan dan masuk ke dalam perut.
Pihak keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit, dan kesimpulan dokter bahwa solusinya harus dilakukan operasi. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad bin Wang, hari itu juga berangkat ke sekumpul untuk minta air tawar dan doa dari guru sekumpul. Setibanya di rumah sakit, air itu lalu diminumkan. Keajaiban pun terjadi, perut anak itu terasa mual, lalu muntah dan keluarlah jarum pentol itu bersama muntahnya. Dengan begitu, operasi tidak jadi dilaksanakan. Diceritakan oleh dua orang ulama kenamaan yaitu, Kiai Haji Ahmad Bakri Gambut atau Guru Bakri, dan Kiai Haji Kudori Martapura, bahwa mereka dengan jelas melihat guru sekumpul melakukan prosesi ibadah haji di Mekah, padahal saat itu guru sekumpul berada di Martapura. Dan dua orang ulama ini berangkat haji di tahun yang berbeda. Sebuah cerita mengatakan bahwa salah satu santri Adam Aba Guru Sekumpul pernah melihat Aba Guru Sekumpul memilah uang. Uang itu dibagi menjadi dua, satu disimpan, dan satu lagi dibakar. Santri Adam itu terkejut melihat pemandangan itu. Dalam hatinya, ia mempertanyakan alasan pembakaran uang itu. Akhirnya, santri Adam itu mendekat dan memberanikan diri bertanya kepada Abah Guru. "Abah, mengapa uangnya dibakar? Kamu ingin tahu kenapa?" Jawab Abah Guru dengan tersenyum. "Iya," jawab si santri. Setelah itu, Abah Guru Sekumpul mengambil sisa-sisa uang yang belum dibakar dan dengan tangannya sendiri memperah uang tersebut. Subhanallah, keluarlah darah dari uang tersebut yang membuat santri Adam tadi terkejut. "Nah, sekarang kamu sudah tahu mengapa aku membakar uang ini," kata Abah Guru Sekumpul dengan tersenyum. "Karena uang ini haram dan bercampur dengan hal-hal syubhat, itu benar-benar sebagian dari aroma Abah Guru Sekumpul. Tidak secara langsung diterima bahwa harta yang ada di depannya adalah apa adanya. Abah Guru Sekumpul memiliki kemampuan untuk membedakan harta haram dan halal. Ulama besar dari Kalimantan, Abah Guru Sekumpul Martapura, dikenang oleh dunia karena jasa-jasanya. Karomahnya membuatnya terkenal, bahkan seorang pengusaha batu bara takjub dengannya. Pengusaha itu diberi nama Haji Rahmat dari Gunung Sambung. Pengusaha itu sangat akrab dengan Abah Guru Sekumpul, jadi dia sering berkonsultasi dengannya saat menghadapi masalah. Saat itu, Haji Rahmat, yang bertanggung jawab atas pengelolaan tambang batubara, membutuhkan dana untuk mendukung pengembangan usahanya. Satu-satunya cara Haji Rahmat mendapatkan dana yang cukup besar adalah dengan meminjam uang dari bank. Abah Guru Sekumpul meneleponnya tidak lama kemudian. Guru Sekumpul bertanya, "Rahmat, kamu hendak meminjam uang di bank?" Guru Sekumpul melanjutkan, "Kalau masih kurang, ambil uang dari Abah Guru sebanyak yang kamu butuhkan." Keinginan Haji Rahmat sudah diketahui Abah Guru Sekumpul sebelumnya, sehingga dia sangat terkejut. Haji Rahmat menjawab, "Inggi Abah Guru." Haji Rahmat datang menemui Abah Guru Sekumpul beberapa hari kemudian. "Rahmat, kamu perlu berapa?" kata Abah Guru Sekumpul setelah pulang. Abah Guru kemudian membuka semua lemari di rumahnya. Haji Rahmat sangat terkejut ketika melihat setiap lemari, baik di dalam kamar maupun di luar, penuh dengan uang. Dengan demikian, Haji Rahmat tidak berani mengambil uang yang diberikan Abah Guru Sekumpul. Salah seorang murid Guru Sekumpul yang berasal dari pengaruh suatu hari melihat buah pisang di belakang rumahnya sudah masak. Tumbuh dari pohon yang subur di tepi sungai Pengaron, buah pisang itu terlihat besar dan ranum. Sebagai seorang murid yang baik, dia memiliki keinginan untuk memberikan sebagian buah pisang kepada Abah Guru di Keraton Martapura. Pada waktu yang tepat, ia berangkat ke Martapura, tepatnya ke kampung Keraton Martapura, tempat Guru Sekumpul saat itu tinggal. Setelah tiba di rumah Abah Guru dan berbicara dengannya, murid menyerahkan pisang kepadanya. Namun, Abah Guru dengan santun dan halus menolak pemberian tersebut dengan berkata, "Tolong bawa pisang ini kembali ke rumah, jangan dimakan, karena itu bukan milik Anda. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa pisang ini larut, tertahan, di banyu, dan disimpan di belakang rumah Anda sampai tumbuh subur dan berbuah." Sang murid kemudian terperangah dan hatinya bergetar ketika dia mendengar jawaban Abah Guru ini. Karena masa lalu yang lama, siswa sudah lupa detail peristiwa itu. Selain itu, murid tidak mempelajari asal-usul buah pisang secara menyeluruh. Dengan ribuan pertanyaan yang menggelayut dalam benaknya, hatinya bergetar. Menurut apa yang dikatakan Abah Guru, murid kepengarun melakukannya dengan cara yang lazim sepulangnya. Ia memperoleh pelajaran penting tentang pentingnya memperhatikan sumber dan asal barang yang diperoleh. Begitu pula para waliullah menghindari makanan dan minuman yang syubhat, terutama yang haram.
Allah selalu menjaga para walinya dari dosa dan membersihkan jiwa mereka dari hal-hal yang tidak suci. Jutaan guru yang berkumpul berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari santri, pejabat, petani, bahkan sampai preman dan wanita klub malam. Pada suatu hari pada tahun 1990, Aba Guru sekumpul dengan lebih dari 11 wanita nakal yang bekerja di tempat hiburan malam. Ke-11 wanita ini ingin meminta nasihat dan nasihat dari Abah Guru. Satu persatu, mereka menceritakan alasan mereka masuk ke dunia hitam dengan sedikit gemetar. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka terpaksa bekerja untuk membiayai anak-anaknya yang masih kecil. Ada yang mengatakan bahwa mereka harus membiayai orang tua mereka yang sudah tua. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka harus membiayai keluarga, sekolah, dan hal-hal lainnya. Setelah mereka semua bercerita, Aba Guru sekumpul dan diam sejenak sebelum mengatakan, "Kalian tahu, sebenarnya pekerjaan kalian semua ini mulia." Semua wanita ini terkejut mendengar ucapan Abah Guru dan tiba-tiba menangis. Dengan tangisan para wanita ini, suasana menjadi sedih. Mereka tidak menyangka bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Abah Guru dengan cara yang sangat lembut dan santun akan begitu menyentuh hati mereka. Selanjutnya, Abah Guru menyatakan bahwa hanya kedudukannya yang salah. Para wanita itu terus menangis dan mencari solusi hidup di hadapan Abah Guru. Abah Guru kemudian masuk ke dalam kamar dan keluar lagi sambil membawa sesuatu sembari menyaksikan tangisan para wanita itu. Setelah tangisan mereka reda, Abah Guru kemudian memberi ke-11 wanita ini amplop satu persatu. Mereka yang menangis dan gemetar mengambil amplop ini dengan maaf. Ini akan menjadi modal yang cukup untuk memulai bisnis. Sekarang, pulanglah ke tempat tinggal kalian masing-masing dan taubatlah pada Allah dengan benar, dan jangan ulangi lagi. Itulah Abah Guru sekumpul, di mana wanita klub malam merasakan cahaya hidup yang terang. Abah Guru tidak pernah menghujat atau menghina mereka. Semuanya dilayani dengan baik dan ditunjukkan jalan ke hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok ulama adalah pewaris para nabi. Orang-orang mengetahui makna dan nilai ajaran Nabi Muhammad SAW dari ulama. Oleh karena itu, kami disarankan untuk selalu berada di dekat para ulama. Jika kita dekat dengan ulama, kita juga dapat dekat dengan ajaran yang mereka berikan. Ini pasti akan membawa kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta, mahabbah, kepada Rasulullah. Jika para ulama yang kita sayangi jauh atau bahkan sudah wafat, kita mungkin dapat bertemu dengan mereka dalam mimpi. Jika nikmat pertemuan itu benar-benar ada dalam mimpi, maka tafsirkanlah mimpi itu. Mari kita dengarkan penjelasan Waliullah Abah Guru sekumpul Martapura. Jika Anda bermimpi tentang seorang guru atau ulama yang Anda kenal dan dia memberi Anda nasihat, maka ikutilah nasihat itu. Namun, jangan senang dan senang. Anda tidak ingin meminta orang lain melihat Anda atau mendengar Anda. Jika Anda bermimpi tentang seorang guru dan tidak memberitahu orang lain, Anda pasti akan mendapatkan bimbingan, syafaat, dan bantuan dari guru itu. Seperti yang dikatakan Abah Guru sekumpul pada waktu itu. Selain itu, menurut Abah Guru Zuhdi, jika Anda bermimpi seseorang, wajahnya akan mirip dengan orang yang kita kenal. Selain itu, ketika seseorang menyatakan bahwa dia Rasulullah, itu merupakan tanda wali kutub. Salah satu pesan guru sekumpul adalah bahwa jika kita bermimpi tentang seorang guru dan dia memberikan nasihat yang tidak kita pahami, jangan sampai orang lain tahu dan jangan berkata, "Aku bermimpi guru." Suatu hari nanti, kita akan menemukan makna dari mimpi itu. Itulah pesan yang dia berikan kepada setiap orang yang bercita-cita untuk bertemu dengan seorang guru, jangan marah. Jangan meminta kekuatan, nilai, dan pujian dari orang lain. Tidak peduli seberapa malu kita, suatu saat kita pasti akan mengetahui nasihat guru dalam mimpi kita. Sudah jelas bahwa bermimpi tentang seorang guru, terutama jika guru itu adalah seorang ulama atau waliullah yang terkenal, menunjukkan bahwa kita mencintai dan merindukan guru kita. Kadang-kadang, nasihat yang dia berikan dalam mimpi menjadi sulit bagi kita untuk memahaminya. Tapi kita pasti bisa memahaminya sendiri, bukan dari orang lain, suatu saat nanti. Selama kita bermimpi menjadi seorang guru, kita harus tetap tenang dan tertutup. Semoga guru itu akan membantu dan membantu kita. Dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan bahwa kata al-wali dan al-horib berarti orang yang dekat. Dalam Hazanat As-Sawuf, wali adalah predikat atau pencapaian tertinggi dalam perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pencapaian tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia biasa.
Derajat kewalihan pada dasarnya diperoleh melalui perjalanan panjang menuju Sang Halik. Buah takwa dan taat tidak berhenti. Dan untuk mencapai derajat itu, orang harus menjalankan syariah secara istiqomah, dengan penuh penghayatan, melalui tarekat, hingga mereka menemukan kedalaman hakikat. Yang dilakukan secara istiqomah dan dengan penuh penghayatan melalui tarekat hingga mencapai kedalaman hakikat. Beberapa ciri-ciri seorang wali dalam kesadarannya disebutkan oleh Imam Al-Qushairi. Salah satunya adalah tidak berasik masyuk dengan Allah. Menggunakan segala kemampuannya untuk memenuhi hak-hak Allah. 2. Mencintai semua makhluk tanpa membenci mereka. 3. Konsisten menanggung cobaan dan penderitaan. 4. Sangat menginginkan agar semua makhluk ini selamat. 5. Menahan diri dari segala sesuatu yang mengganggu orang lain. Jika kita melihat seluruh kehidupan guru sekumpul, nampaknya dia masuk dalam kategori ini. Beliau dianggap waliullah. Apakah benar bahwa beliau seorang wali hanya diketahui oleh Allah dan para walinya? Kenyataannya adalah bahwa para ulama sangat menghormatinya sebagai waliullah. Sebenarnya, ada tanda-tanda bahwa dia akan menjadi orang besar sejak dia masih kecil. Banyak hal aneh terjadi padanya bahkan saat dia masih dalam kandungan. Di antaranya saat ibunya melihat cahaya yang menyerupai bulan purnama turun ke pangkuannya. Beliau tidak mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan saat mengandung sampai melahirkan. Ketika dia mengidam, ibunya selalu bermimpi makan buah itu di malam hari, sehingga dia merasa puas di pagi harinya. Sejak kecil, guru sekumpul dikenal sebagai orang yang mahfuz dan dijaga dari berbagai hal yang menyebabkan kemaksiatan. Banyak peristiwa yang menunjukkan hal itu secara langsung. Selama hidupnya, dia juga tidak pernah mengalami mimpi basah, tanda usia balik. Usia adalah satu-satunya hal yang diketahui tentang dia. Akibatnya, dia memiliki aroma yang kuat karena pekerjaannya sebagai wali. Selain itu sudah menjadi rahasia umum, dan semua bukti menunjukkan bahwa makam kewalian beliau adalah benar. Di antara aromanya yang dapat disebutkan di sini adalah seperti biasa. Guru sering duduk di ruang tamu setelah pengajian di malam hari di kampung keraton untuk menjawab pertanyaan murid. Pada saat itu, guru menceritakan tentang buah rambutan yang belum musim. Tiba-tiba guru meletakkan tangannya ke belakang, dan dia melihat buah rambutan masak di tangannya. Dia makan buah itu. Kejadian ini disaksikan oleh puluhan orang. Saat majelis sudah berpindah ke sekumpul, hal ini juga sering terjadi. Suatu hari, ada seorang pemuda yang terkenal karena kenakalannya, bertato, minum alkohol, dan banyak nama buruk lainnya. Dia sangat ingin menghadiri pengajian Aba Guru Sekumpul, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, di siang hari Ahad itu. Meskipun saya tidak memiliki uang sepeser pun, saya harus berangkat. Saya percaya bahwa berkat berkah beliau akan membantu menyelesaikan masalah keuangan ini. Pemuda itu berangkat tanpa sarung karena dia tidak memiliki pakaian muslim. Dia hanya mengenakan celana levis, kaos, dan kopiah yang rusak. Setelah sekitar 5 menit sampai di depan gang, sebuah sedan tiba-tiba berhenti di depan dia. Orang di dalamnya membuka pintu dan bertanya, "Mau ke sekumpul?" "Baiklah, naik temanin saya." Pemuda itu naik dengan sedikit bingung dan terkejut karena itu adalah pertama kalinya dia naik sedan mewah. Sangat mengherankan bahwa orang ini mengetahui bahwa dia ingin pergi ke sekumpul, meskipun dia berpakaian seperti seorang preman. Dia dan bapak itu adalah satu-satunya orang di dalam mobil tersebut. Pemuda itu tiba di sekumpul di depan Masjid Pancasila. Mobil tersebut tiba-tiba menghilang ketika pemuda turun dan ingin mengucapkan terima kasih. Sementara dia masih bingung, ada suara yang menegurnya, "Nak, inginkah kau ikut pengajian guru sekumpul?" "Iya, naik saja ke becak bapak," kata bapak itu. Maka pemuda itu naik, bingung tentang apa sebenarnya yang terjadi. Pemuda itu diturunkan oleh bapak saat tiba di depan gang Hikrah. Bapak tukang becak itu menghilang dan tidak diketahui kemana dia pergi. Kejadian itu terulang lagi. Pemuda itu berpikir dalam hatinya bahwa ini mungkin semua berkat Aba Guru untuknya. Pemuda itu kemudian masuk ke acara. Dalam hatinya ada kesejukan dan kedamaian yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Dia kemudian duduk di antara orang-orang yang hadir, tertunduk. Air mata pemuda itu dengan sendirinya jatuh ke pipinya saat Aba Guru menyebutkan semua yang dia katakan. Di dalam hatinya, pemuda itu bertekad untuk mengakhiri dunia hitam ini. Seorang bapak-bapak tiba-tiba menepuk pundaknya dan memberinya amplop putih. "Terima ini dari Aba Guru," kata bapak itu. Pemuda itu menangis terharu sambil memeluk bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu berkata, "Terima kasih banyak, Pak."
Berterima kasihlah sama Aba Guru. Di amplop itu tertulis nama pemuda tersebut dengan jelas dan benar, serta BI-nya dan nama bapaknya. Meskipun pemuda itu baru pertama kali berkunjung ke tempat Aba Guru. Selanjutnya, Aba Guru mengetahui bahwa itulah waliaullah. Setelah itu, pemuda itu membuka amplop yang berisi uang sebesar $2 juta. Di dalam amplop itu ada secarik kertas yang bertulis, "Jangan salah gunakan uang ini untuk modal berdagang, karena Allah Maha Tahu." Pada akhirnya, pemuda itu menjadi seorang pedagang yang sukses dan membuka banyak toko di seluruh kota. Salah satu tokonya terletak di Pasar Sudi Mampir. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani juga dikenal sebagai Aba Guru Sekumpul, bukan hanya seorang ulama dari Kalimantan, dia adalah ulama dari tingkat global. Kemasyhuran guru tersebar di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia. Dia memberikan nasihat hidup kepada masyarakat muslim di berbagai negara di seluruh dunia. Apakah itu semua rahasia? Ternyata, sejak kecil, ibunya, I Hajah Masliyah, memiliki amalia khusus. Aba Guru Banjar Indah. Sapaan bagi Kiai Haji Saifuddin Zuhri menceritakan amalan yang dibaca oleh ibunda Aba Guru Sekumpul, Hajah Masliyah, ketika Aba Guru Sekumpul masih kecil. Ketika Nyai Hajah Masliyah ditanya tentang amalan apa yang membuat Aba Guru Zaini menjadi ulama besar, dia mengatakan hal ini. Salah satu kebiasaan unik Nyai Hajah Masliyah adalah membaca surah Al-Insyirah sebanyak 17 kali, lalu meniupkannya ke kepala anak sebelum subuh. Manfaat membaca surah Al-Insyirah adalah, pertama, diberikan kelapangan dalam hidup. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Insyirah seperti ia mendatangi saya, dan saya mengambil kesempatan, maka menjadi suatu kelapangan dariku." Kedua, diberikan kemudahan untuk mendapatkan uang. Setelah Anda melakukan salat fardu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah surah ini, dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan semua urusan Anda. Ketiga, Anda akan diberi kekayaan yang melimpah untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Mulai saat ini, setelah sholat fardu, bacalah surah Al-Insyirah sebanyak 40 kali. Jika Anda melakukannya selama 7 hari berturut-turut, Anda akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Anda akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Jika Anda menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan, Anda dapat mencoba dirikan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Bacaan surah dalam ibadah boleh dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Setelah sholat selesai, bacalah surah Al-Insyirah sebanyak hurufnya. Itu adalah keutamaan surah itu yang membuat Nyai Hajah Masliyah melahirkan Guru Sekumpul, seorang ulama besar yang dihormati di dunia. Setiap orang ingin harta yang banyak dan berkah. Mereka juga ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Di sini, Aba Guru Sekumpul menyarankan kita semua untuk mengamalkan zikir dan amalia agar kita dapat cepat memperoleh harta barokah dan membuat rumah tangga harmonis untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Menurut Aba Guru Sekumpul, jika seseorang ingin masuk ke rumah di depan pintu, dia harus mengucapkan, "Assalamualaikum," jika ada orang di dalam. Jika tidak ada orang di dalam, dia harus mengucapkan, "Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin." Baca surah Al-Ikhlas dan Qul Huwallahu Ahad 3 kali setelah salam. Guru Sekumpul menyatakan bahwa dengan melakukan hal itu, insya Allah, dalam waktu tidak lebih dari setahun, mereka akan mendapatkan sugi, yang akan membuat mereka kaya raya. Tidak hanya orang yang membacanya menjadi kaya, tetapi juga tetangganya menjadi kaya berkat bacaan itu. Untuk membuat rumah tangga lebih harmonis, bacalah ayat kursi 1 kali saat masuk. Menurut Aba Guru Sekumpul, insya Allah rumah tangga akan menjadi harmonis, damai, rukun, dan aman. Ternyata nasihat Aba Guru Sekumpul ini bukan nasihat sembarangan. Junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, telah mengucapkannya sebelumnya. Dalam hadis yang artinya, suatu hari datang seorang dari Bani Amir ke rumah Rasulullah dan meminta izin untuk memasuki rumah beliau. Maka, Rasulullah berkata kepada pembantunya, "Keluarlah kamu dan ajarkan laki-laki itu adab meminta izin. Katakanlah padanya untuk mengucapkan, 'Assalamualaikum, bolehkah aku masuk?'" Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan ia mengadukan kefakiran yang menimpanya. Lalu beliau bersabda, "Apabila kamu masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Dan jika tidak ada orang di dalamnya, ucapkan salam untuk dirimu,
dan bacalah Qul Huwallahu Ahad. Lalu laki-laki tersebut melakukannya, maka Allah melimpah ruahkan rezeki orang tersebut, sehingga mengalir kepada tetangga-tetangganya. Mungkin banyak orang di Kalimantan Selatan tahu kisah ini. Kiai Haji Ahmad Bakri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mushidul Amin di Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menceritakan kisah ini. Pada awal ceritanya, dia mengatakan bahwa itu adalah pengalaman pribadi nyata dia, dan jika itu palsu, dia akan dianggap munafik. Sebelum saya pergi ke Tanah Suci Mekah, saya mengunjungi Abah Guru Sekumpul. Ketika saya memiliki kesempatan, saya ingin bertanya kepada Anda, Abah Guru, siapa wali kutub yang saat ini berada di Mekah? Abah Guru Sekumpul menjawab sambil tersenyum. Bakri dan Sidin menjawab, namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi. Saya bertanya lagi, di mana kira-kira ulun bisa bertemu dengan Sidin? Di mana gerangan saya bisa bertemu dengannya? Abah Guru Sekumpul menjawab, kaina ikam batamuan haja lawan Sidin, nanti kamu akan bertemu dengannya. Selain itu, saya berangkat haji pada saat yang sama. Saya masih belum bertemu dengan wali yang dimaksud hingga seminggu sebelum pulang ke tanah air. Pada akhirnya, saya mencoba mendapatkan informasi dari mereka yang telah lama tinggal di Mekah. Hasilnya, setelah saya diberitahu bahwa dia tinggal di Jabal Nur, saya pergi ke lokasi yang telah disebutkan. Saya tiba di sana persis di bawah waktu sholat Asyar, jadi saya ikut sholat. Namun, ketika salat selesai, saya terkejut melihat wirid yang dibaca di sana sama dengan yang dibaca di Sekumpul. Setelah sholat, ada majelis talim yang membaca kitab Syarah Hainiyah. Ini lebih mengejutkan saya karena saya ingat saat itu di Sekumpul juga ada orang yang membacanya. Setelah pertemuan berakhir, saya meminta izin untuk bertemu dengan Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Tidak lama kemudian beliau keluar. Beliau kelihatan sudah terlihat tua, tapi masih nampak gagah, belum sempat saya ucapkan salam. Beliau sudah berkata, marhaban ya alimul kabir Syekh Muhammad Zaini Gani Martapura. Nama Guru Sekumpul semakin tersebar di seluruh kampung berkat sosoknya yang baik hati dan penuh kasih sayang. Habib Maksum dari Pasuruan juga mendengar tentang kewalihan itu. Pada suatu hari, Habib Maksum mengunjungi Abah Guru Sekumpul. Selama perjalanan, ia menyatakan bahwa hutangku sebesar 21 juta rupiah akan dilunasi jika Guru Zaini benar-benar wali Allah. Sampai di rumah Abah Guru Sekumpul, Habib Maksum disambut dengan baik dan diizinkan untuk duduk. Setelah beberapa saat berbicara, seseorang tiba-tiba datang dan menyerahkan cek kepada Abah Guru. Cek itu hanya diberikan kepada Habib Maksum oleh Abah Guru. Meskipun Abah Guru tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa jumlah yang tercantum di kertas itu. Menurut Abah Guru, untuk melunasi hutang. Dan Habib melihat jumlah di cek itu. Subhanallah, Habib Maksum sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa jumlah hutang yang dia miliki adalah 21 juta rupiah. Meskipun demikian, Habib tetap diam tentang hutangnya kepada Abah Guru. Diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Zuhdienor, Abah Haji, di majlis malam Sabtu. Sepertinya ada pencuri yang ingin mencuri di suatu rumah yang memiliki foto Abah Guru Sekumpul dengan tongkat. Pencuri masuk ke rumah tersebut dan kemudian kabur. Ternyata, ketika pencuri masuk, dia berjalan dan mendekati foto Abah Guru Sekumpul dengan tongkat, dan tongkat itu keluar dan memukul kepala pencuri. Subhanallah, foto Abah Guru Sekumpul memakai tongkat dibeli oleh semua orang di satu kampung setelah peristiwa itu. Menurut Guru Saifuddin Zuhri, yang berbicara di Majlis Bani Ismail pada malam Jumat, tanggal 8 September tahun 2016, tongkat yang digunakannya adalah tongkat kewalihan. Tongkat itu pertama kali dimiliki oleh Syahih Saman Al-Madani, diikuti oleh Syahih Muhammad Arsad Al-Banjari, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Syahih Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Setiap hari, ada seorang dewa yang duduk di tempat perjudian. Sampai ajal menjemputnya, orang-orang di kampung tidak tahu siapa dia sebenarnya. Saat dia meninggal, hanya istri dan anaknya yang menghadiri jenazahnya. Tidak ada tetangga yang datang atau mau memandikan, mengkafani, atau mensyolatkan jenazahnya. Setelah menangis melihat kondisi suaminya, sang istri bertanya, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah saya akan membuang hal ini ke dalam sungai atau membiarkan ia mati? Berilah petunjuk, Tuhan yang maha luas rahmat-Mu." Seorang pria tinggi dan tampan tiba-tiba muncul. "Salam sejahtera, ya Syahrifah," katanya. Di belakangnya, terlihat puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi mereka. Jawabannya adalah,
Waalaikumsalam warahmatullah. Segera setelah melihat sang guru, Syahrifah menjadi sangat kaget ketika melihat Al-Imam Al-Qutubul Aqwan Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani tiba. Ketika Anda tiba di sini, Guru, Kaltim dan Kalsil sangat jauh. Apalagi kami di daerah hulu Mahkam Kembang Janggut ini, tanya Syahrifah. Allah yang memudahkan, jawab sang guru. Banyak orang dari luar kampung tiba-tiba datang dan terperanjat karena tahu guru sekumpul datang. Mereka terkejut, dan salah satu dari mereka berkata, "Wahai guru, dia senang berjudi, duduk-duduk di tempat perjudian setiap hari. Apakah Anda melihat dia sendiri bermain judi atau dia hanya duduk-duduk di sana tanpa bermain?" kata guru dengan tersenyum. "Dia yang Anda lihat setiap hari di tempat perjudian adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang menyebabkan malapetaka di kampung ini. Beliau ini yang bangun dan sholat tahajud setiap malam saat kalian tidur dan mendoakan kalian. Beliau juga yang rela duduk di tempat perjudian setiap hari dan berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi agar mereka sadar. Tapi kalian tidak tahu, kalian hanya melihatnya dari sudut pandang zahir. Dia tidak terkenal di bumi tetapi di langit." Kemudian penduduk berteriak dan menangis, dan orang-orang yang biasa berjudi langsung sujud dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, jenazahnya dimandikan, dikafani, dan disolatkan sebelum dibawa ke pemakaman. Setelah pemakaman, hujan turun dengan deras. Jangan lakukan hal-hal seperti itu lagi. Anda harus berperilaku baik dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli apakah itu zuriyah Sayyidil Wujud Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda terus membiarkan ini seperti sebelumnya, desa Anda akan ditenggelamkan sampai Syahrifah menjadi marah. Setelah itu, Aba guru sekumpul dan rombongan pamit pulang naik kapal. Namun, ada kejadian aneh, kapal yang ditumpangi Aba guru sekumpul dan rombongan itu tidak ada di Kaltim. Menurut Singa Mahakam Habib Hussein Al-Aidrus, itu sepertinya kapal Alam Jabarut. Saat ini, salah satu ulama terkenal adalah Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Santrinya tersebar luas di banyak negara, terutama di Indonesia, dan salah satu santrinya yang paling terkenal adalah Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Banyak orang mengakui keulamaan dan kewalihan Habib Umar, terutama dalam hal mempertahankan tanah Hadramaut saat ini. Beliau bernama lengkap Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dan dia adalah pendiri dan pengasuh pesantren Darul Mustafa di Tarim Hadramaut Yaman, yang ditujukan untuk putra. Istri beliau, Syahrifah Nur Al-Haidar, adalah pengasuh pesantren Darus Zahro, dan dia memberikan perhatian khusus kepada putri mereka. Suatu saat, Habib Umar mengatakan bahwa Syahih Zaini Martapura, atau guru sekumpul, adalah seorang wali. Ketika Syahih Zaini sudah wafat, aku sering melihatnya di Zanbal, makam para aulia di Hadramaut, pergi ke sana, bertemu dengan mereka, dan bertatap muka dengan mereka. Habib Umar, yang dikenal sangat lembut dan ramah, mengatakan bahwa ketika Syahih Zaini meninggal pada tahun 2005, para malaikat semuanya turun ke sana. Habib Umar mengatakan bahwa setiap malam Senin selama Syahih Zaini hidup, diarasi bergemuruh karena dia melantunkan Maulid Al-Habsi di Majelis Maulid Bise Kumpul Martapura. Menurut Habib Umar, saat itu ada dua wali kutub, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf di Jeddah dan Syahih Zaini di Martapura. Setelah membuka foto, saya menemukan wali kutub Syahih Zaini berada dalam istana yang luar biasa. Istana Syahih Zaini memiliki 2 lantai dan banyak kebun, di bawah bimbingan Syahih Muhammad Arsad Al-Banjari, Datuk Kalampayan, dan di bawah bimbingan Syahih Saman dan Syahih Abdul Qadir Ajailani, yang langsung dari Rasulullah. Habib Umar mengatakan bahwa Syahih Zaini luar biasa dengan murid-muridnya. Beruntunglah mereka yang menjadi murid dan mengikuti jejak Syahih Zaini. Saya juga selalu ziarah ke kubur Syahih Zaini setiap kali saya ke Banjar untuk meminta berkat beliau. Ini adalah beberapa dari dawuh Habib Umar saat dia menginap di asrama Haji Banjar Baru pada tahun 2009. Habib Umar datang ke Banjar bersama istri beliau pada tahun itu. Istri Ustadz Solahuddin, Hababa Nur Al-Hadar, juga memberikan tausiah di rumah Ustadz Solahuddin di Sekumpul dan memberikan cadar kepada perempuan muslimah. Ketika kita menapaki perjalanan kehidupan spiritual, istilah wali Allah sering kali muncul sebagai figur yang dihormati dan dijadikan teladan dalam berbagai tradisi keagamaan, terutama dalam Islam. Kata wali sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti teman dekat atau pelindung.
Wali Allah adalah individu yang dianggap telah mencapai tingkat kedekatan spiritual yang tinggi dengan Sang Pencipta. Makna kedekatan spiritual. Dalam konteks Islam, wali Allah dipercayai sebagai mereka yang telah mencapai makam, kedudukan khusus dalam hubungan mereka dengan Allah. Kedekatan ini bukan hanya melibatkan aspek ritual ibadah semata, tetapi juga mencakup kesalehan, kebijaksanaan, dan cinta kepada sesama makhluk. Wali Allah diyakini mendekati Tuhan melalui ketakwaan, kasih sayang, dan pelayanan kepada sesama. Teladan kebaikan. Wali Allah dianggap sebagai teladan kebaikan. Mereka memancarkan sifat-sifat moral dan etika yang luhur, menjadi inspirasi bagi umat untuk meneladani kehidupan mereka. Kebaikan mereka tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan sikap positif mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Peran sosial dan kemanfaatan. Wali Allah bukanlah figur yang terpencil atau mengasingkan diri dari masyarakat. Sebaliknya, mereka seringkali aktif dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Peran sosial mereka mencakup pelayanan kemanusiaan, pendidikan, dan pembangunan masyarakat. Mereka menjadi agen perubahan yang memberikan inspirasi positif kepada lingkungan sekitarnya. Kesalehan dan keseimbangan hidup. Penting untuk dicatat bahwa kedekatan spiritual yang dicapai oleh wali Allah tidak hanya tercermin dalam ibadah formal, tetapi juga dalam keseimbangan hidup. Mereka mengajarkan arti pentingnya menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat, menggabungkan spiritualitas dengan tanggung jawab sehari-hari. Penghormatan terhadap wali Allah. Menghormati wali Allah adalah bagian penting dari warisan spiritual dalam banyak tradisi keagamaan. Penghormatan ini mencakup mendengarkan ajaran mereka, mengambil pelajaran dari kehidupan mereka, dan menghargai kontribusi positif yang mereka berikan kepada masyarakat. Kritikalitas dan toleransi. Dalam menghormati wali Allah, penting untuk memahami bahwa interpretasi dan pengakuan terhadap mereka dapat bervariasi di antara komunitas keagamaan. Kritikalitas yang sehat dan toleransi terhadap perbedaan pandangan perlu diterapkan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Kesimpulan, wali Allah adalah penjaga spiritualitas dan kebaikan dalam tradisi keagamaan. Mereka bukan hanya mencapai tingkat kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga memberikan inspirasi kepada umat untuk hidup dengan kesalehan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menghormati wali Allah adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai spiritual dan kebijaksanaan yang dipersembahkan oleh individu yang berdedikasi pada perjalanan rohania mereka. Suatu hari, Habib Soleh, yang berasal dari Jawa, tiba di Kalimantan Selatan dan mengajar di Al-Falah. Dia mengajak istri barunya, seorang syarifah yang kaya raya. Si istri tidak tahan tinggal di rumah yang sangat sederhana di Kalimantan Selatan, jadi dia pulang ke Jawa meninggalkan Habib Soleh. Habib kemudian mengadu ke guru sekumpul. Dia diizinkan masuk ke kamar guru dengan jendela terbuka, dan dia diminta untuk berteriak memanggil nama si istri. Bingung, Habib tetap mengikuti perintah dan berteriak, "Syarifah Fulanah binti Fulan," 3 kali. Habib kemudian diminta untuk tinggal semalaman. Habib Soleh tidak bisa tidur karena dia belum terlalu yakin dengan guru sekumpul karena baru saja tiba di Martapura. Habib berkata dalam hatinya, "Apakah aku konyol berteriak di jendela malam-malam?" Walau mengantuk, Habib tetap berjamaah sampai subuh. Baru bisa tidur setelah wirid. Dibangunkan dan diajak ziarah ke Habib Basiri oleh guru sekumpul sekitar pukul 9 meskipun hatinya masih sedih. Habib tetap ikut, tidak berani menentang. "Ada pesawat yang akan mendarat saat Anda tiba di landasan pesawat terbang. Bib, di pesawat itu ada istri kamu. Kalau tidak percaya, ayo kita masuk ke bandara." Mobil akhirnya masuk ke bandara. Habib diminta turun, tetapi guru tetap di mobil. Ternyata istri Habib turun dari pesawat yang mendarat sebelumnya. Dibawa langsung ke dalam mobil, Aba guru bertanya, "Fah, kenapa kamu pulang ke Banjarmasin?" "Tadi malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara suami saya memanggil 3 kali, jawab Syarifah. "Saya bangun segera dan pesan tiket ke Banjarmasin," kata Syarifah. Setelah mereka berbicara, Habib Soleh tidak lagi meragukan guru sekumpul dan terus tinggal di Martapura. Bioskop yang listriknya padam lalu besoknya ambruk. Suatu sore, ketika guru Zaini masih berusia belasan tahun, datang temannya yang masih familinya. Temannya itu mengajak untuk jalan-jalan ke pasar. Guru Zaini muda tidak keberatan, asal tidak terlalu lama. Akhirnya mereka berdua berjalan menyusuri sepanjang pasar. Dan tanpa sadar mereka sudah berada di depan sebuah bioskop. Temannya itu mencoba mengajak guru Zaini untuk masuk ke dalam bioskop. Dengan berbagai alasan,
Guru Zaini menolak halus ajakan itu. Namun sang teman tetap memaksa masuk, sambil menarik tangan Guru Zaini muda. Dengan hati berat Guru Zaini menuruti keinginan temannya itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Tanpa diduga sebelumnya, seketika seluruh aliran listrik di bioskop itu mati total, dan pemutaran film pun berhenti. Bukan sekedar itu, keesokan harinya terbetik sebuah kabar bahwa bioskop itu ambruk. Sebuah tempat yang dimasuki oleh kekasih Allah, aulia Allah, akan berubah menjadi baik dan hilang kebatilan dari tempat itu. Subhanallah, dan sungguh besar sekali penjagaan Allah terhadap hamba-hamba yang dicintainya. Angin yang berhembus kencang ketika Abah Guru dihukum sang ayah. Abah Guru sejak kecil dididik dengan sangat ketat oleh orang tuanya. Sang ayah, Guru Abdul Ghani, selalu mengawasi sang anak dengan sangat ketat. Sedang melakukan apapun, sang ayah selalu memperhatikan dengan seksama agar jangan sampai sang anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat. Sampai suatu hari sang ayah mendengar kabar Abah Guru melakukan sebuah tindakan yang kurang berkenan di hati sang ayah. Ketika Abah Guru sampai di rumah, beliau diikat oleh sang ayah di tiang rumah. Lalu dupa dinyalakan di dekat wajah beliau, sehingga Abah Guru merasakan panas. Saat Abah Guru dihukum oleh sang ayah alam menjadi ganjil. Angin beliung berhembus sangat kencang. Nenek beliau, Salbiah, yang dikenal sebagai seorang wali majsub, memandang ada kaitan ganjilnya cuaca dengan dihukumnya Abah Guru. Beliau pun kemudian meminta hukuman itu disudahi saja. Dan benar, saat sang ayah menghentikan hukuman itu atas permintaan ibunya, cuaca menjadi normal. Angin yang semula berhembus sangat kencang, tiba-tiba menjadi tenang. Harumnya baju melebihi harumnya kasturi. Karomah ini dikisahkan langsung oleh Umi Ella, Ibunda Haji Muhammad Amin Badali dan Haji Ahmad Hafi Badali, bahwa Abah Guru Zaini sering memakai kaos putih apabila tidur, yang mana kaos putih itu bau harumnya Masya Allah, sangat harum melebihi minyak harum kasturi, padahal di rumah itu tidak ada yang punya minyak harum seperti itu, bahkan Abah Guru juga tidak memilikinya. Aku cuci, kata Umi Ella, masih saja ada bau harumnya. Umi Ella bertanya, bau harum apa ini awet sekali tidak mau hilang? Dijawab Abah Guru, bagaimana bisa hilang baunya kalau kotanya ilmu datang terus? Umi Ella faham kalau Abah Guru itu sering didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membelah diri. Ada seorang murid yang termasuk dekat dengan Abah Guru Sekumpul menceritakan ketika ia berkunjung ke rumah Abah Guru Sekumpul. Saat itu rupanya Abah Guru Sekumpul sedang asyik menceritakan sesuatu. Tanpa terasa waktu sholat tiba dan si murid menunggu Abah Guru Sekumpul untuk sholat bersama. Hingga Abah Guru Sekumpul bilang, ayuhan nang aimun nyawa hendak sembahyang badahulu. Silakan kamu bila mau sembahyang dahulu. Si murid lalu masuk kamar, ternyata ia melihat Abah Guru Sekumpul sedang sholat dalam posisi ruku. Merasa kurang pas kalau ia masuk kamar, lalu ia mencoba masuk ke kamar sebelahnya, ternyata melihat Abah Guru Sekumpul sedang membaca wirid. Lalu ia keluar kamar lagi dan dilihatnya Abah Guru Sekumpul masih berada di kamar tamu. Si murid yang penasaran lalu bertanya, yang mana jua pian nang aslinya bah, yang manakah pin yang asli bah? Abah Guru Sekumpul sambil tersenyum menjawab, asli haja barataan nang ai. Asli semuanya itu. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Dengan kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Mari kita terus berdoa dan berusaha, serta yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya yang tulus berusaha. Semoga kebijaksanaan dan petunjuknya senantiasa menyertai langkah kita. Terima kasih dan berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.